Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Saputri, mahasiswa semester 5, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Industri, Universitas Pancasakti Tegal. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas literasi 5, yaitu meresum buku dengan judul Dasar-dasar Manajemen Operasi dan Produksi yang disusun atau dibuat oleh Iputu Artaya yang diterbitkan oleh Narotama University Press. Buku ini cetakan pertama yang dicetak pada Maret 2018. Langsung saja kita langsung ke isi dari buku ini, yaitu mengenai manajemen operasi. Dalam kegiatan manajemen operasi dikenal dua istilah penting, yakni syarat cukup dan syarat penting. Syarat cukup artinya menciptakan produk atau jasa dari awalnya tidak ada tujuan menjadi ada dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen. Sedangkan syarat penting adalah dalam setiap proses penciptaan barang atau jasa diupayakan untuk menciptakan barang atau jasa yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan konsumen. Untuk terlaksananya kegiatan manajemen operasi, bagian terpenting yang harus dipertimbangkan dengan baik adalah kemampuan perusahaan untuk menyediakan faktor produksi secara baik, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen. Kegiatan produksi pada sebuah perusahaan identik dengan kegiatan untuk menambah daya guna dan menciptakan daya guna. Menambah daya guna adalah mampu melakukan maintenance atau pemeliharaan dengan baik terhadap produk yang rusak atau usang sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Tujuannya untuk menghemat resource faktor produksi yang semakin langka. Sedangkan proses menciptakan daya guna adalah sebuah kegiatan yang diawali sebuah perencanaan mengenai produk apa atau jasa apa yang sebaiknya diproduksi. Siapa yang melakukan kegiatan produksi, menggunakan metode apa produksi dilakukan, teknologi yang seperti apa, ditujukan untuk siapa, dan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan produksi. Setiap kegiatan manajemen operasi dan produksi berpeluang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, berupa terciptanya pencemaran udara, air, dan tanah, serta pencemaran laut beserta pencemaran ekosistem. Dampak kesehatan bagi konsumen sebagai pihak pengguna produk dan jasa yang dihasilkan produsen. Untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan di atas atau kegiatan operasi dari produksi, produsen dan industri harus mencari dan menemukan cara-cara atau metode yang lebih ramah lingkungan dalam usahanya memproduksi barang dan jasa. Tujuannya untuk efisiensi, mencegah kerusakan lingkungan, dan menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Selain itu, dalam memproduksi suatu produk atau jasa, fokus atau perhatian utama produsen adalah memperhatikan faktor safety, sehingga produk atau jasa aman dikonsumsi atau digunakan. Faktor produksi yang digunakan sebagai komponen dalam kegiatan produksi harus berkualitas, sehingga memungkinkan terciptanya produk atau jasa yang bagus, aman, dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan proses produksi kendaraan misalnya, yang perlu diciptakan bukan hanya kendaraan yang aman dan nyaman, namun gas emisi yang dihasilkan kendaraan harus ramah lingkungan. Kegiatan proses produksi dalam sebuah sistem manajemen operasi jika dilakukan tanpa kontrol ketat oleh pihak manajemen cenderung menimbulkan penyimpangan berupa limbah industri yang dapat merusak ekosistem dan lingkungan. Produk atau jasa yang berkualitas tidak hanya disukai oleh pasar domestik, namun juga disukai oleh pasar ekspor. Sistem manajemen operasi dapat berjalan dengan baik dan dikatakan bagus apabila tidak menimbulkan efek negatif bagi konsumen dan lingkungannya. Industri mampu bertahan dan bersaing dalam jangka panjang jika proses dalam memproduksi produk selalu melibatkan aspek kemajuan teknologi yang terkini. Lalu ada corporate social responsibility merupakan perwujudan rasa peduli perusahaan
kepada konsumen dan lingkungan dalam upaya memenuhi segala kebutuhan konsumen. Demikian rangkuman atau resume dari buku Dasar-dasar Manajemen Operasi dan Produksi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.